Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada pembelajaran matematika kita hari ini. Mari kita buka dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita masih akan mengulangi materi KPK dan FPB ya, karena ternyata kemarin masih banyak, nggak banyak sih, masih ada beberapa yang masih bingung. Nah, Umi mohon ya, Umi minta tolong sama anak-anak, tolong jangan skip video yang Umi share ini. Jadi tonton betul-betul sampai habis, karena ada banyak materi penting yang Umi sampaikan. Jadi kalau misalnya di skip, nanti kalian nggak bisa ngerti ini apa yang Umi sampaikan. Jadi Umi minta tolong jangan di skip video yang ini, jangan pernah skip video yang Umi sampaikan. Tonton sampai habis apa yang Umi sampaikan, biar anak-anak bisa mengerti apa yang Umi sampaikan. Oke. Sebelum masuk ke materi inti kita hari ini, kita ulangi lagi materi tentang KPK dan FPB. Nah, ini Umi ada video sebagai salah satu referensi kalian. Silakan disimak dulu ya, biar bisa lebih memahami lagi. Oke, di metode pound faktor ini ada satu hal yang penting yang perlu kalian pahami, yaitu bilangan prima. Bilangan prima ini adalah bilangan-bilangan atau angka-angka yang tidak bisa dibagi lagi oleh angka lain selain dirinya sendiri dan angka 1. Tapi bilangan prima itu tidak termasuk 1 ya. Jadi kita mulainya dari 2, lalu 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, dan seterusnya. Nah, kalau kalian udah paham bilangan prima ini, baru kita mulai ke pohon faktornya. Kita misalkan mau mencari FPB dan KPK dari 20, 24, dan 72. Kita mulai dari 20 dulu. Nah, 20 ini caranya kita bagi dengan bilangan prima terkecil dari urutan aja, dari 2 dan seterusnya. 20 bisa dibagi 2, bisa, hasilnya adalah 10. 10 dibagi 2 lagi, hasilnya adalah 5. Nah, metode pound faktor ini akan berhenti ketika menghasilkan bilangan prima juga. 5 bilangan prima kan? Berarti kita stop sampai sini. Oke, selanjutnya 24 dibagi 2, hasilnya 12, dibagi 2 lagi, hasilnya 6, dibagi 2 lagi, hasilnya 3. 3 udah bilangan prima kan? Berarti stop. Selanjutnya 72 dibagi 2, hasilnya 36. Dibagi 2 lagi, hasilnya 18. Dibagi 2 lagi, hasilnya 9. 9 gak bisa dibagi 2 kan? Berarti kita ambil bilangan prima selanjutnya, yaitu 3. 9 dibagi 3, hasilnya 3. 3 udah bilangan prima, berarti stop. Sampai situ bisa dipahami ya? Kalau udah, baru kita tuliskan. Berarti 20 itu sama dengan 2 pangkat 2. Di sini kan karena ada 2-nya 2 kali. 2 pangkat 2 dikali 5. Selanjutnya 24 sama dengan, lihat 2-nya ada berapa? Ada 3 kan? Berarti 2 pangkat 3 dikali 3. Dan 72 sama dengan 2-nya ada 3, berarti 2 pangkat 3 dikali 3-nya ada 2, berarti 3 pangkat 2. Lalu, kalau mau mencari FPB, kita lihat faktor-faktor yang sama di ketiga bilangan tersebut. Kita lihat, 2 di 20 ada, di 24 ada, di 72 ada juga. Berarti 2 udah pasti FPB-nya nanti. Lalu kita lihat pangkat terkecil. Nah, kalau FPB, pangkatnya lihat yang paling kecil. Lihat, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 3. Yang paling kecil berarti 2 pangkat 2 kan? Berarti jawabannya FPB adalah 2 pangkat 2 sama dengan 4. Gitu aja kalau FPB. Selanjutnya KPK. Kalau KPK, kita kalikan semua faktor-faktornya. Abaikan dulu aja pangkatnya ya, kita kalikan semua faktornya. Faktor-faktor 20, 24, dan 72 itu kan ada angka 2 dikali 3 dikali faktornya lagi 5. Nah, sekarang baru kita lihat pangkatnya. Nah, kalau FPB tadi ambil yang pangkat terkecil, kalau KPK justru ambil pangkat yang terbesar.
Nah kalau 2 itu pangkat terbesarnya kan 2 pangkat 3. Berarti kita tulis nih 2 pangkat 3. Lalu kalau 3, ambil pangkat terbesar, 3 pangkat 2 kan yang paling gede. Oke, kita tulis 3 pangkat 2. Selanjutnya 5 cuma satu aja, ya berarti kita tulis 5 biasa aja. Udah deh, tinggal dikaliin. 2 pangkat 3 itu 8, 3 pangkat 2 itu 9, dikali 5. Berarti berapa nih? 8 kali 9, 72, dikali 5 adalah berapa nih? 360. Gitu. Bisa dipahami pohon faktor? Nah, inilah metode pohon faktor. Mari kita lanjutkan. Nah, pada pembelajaran selanjutnya di halaman 70 tentang penggunaan KPK dan FPB dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada beberapa soal cerita. Nanti kita bahas nih penyelesaiannya kira-kira menggunakan FPB atau menggunakan KPK. Bisa anak-anak buka ya bukunya ya di halaman 70. Nah, di sini ada cerita katanya Joko berenang setiap 2 hari sekali, sedangkan Bion berenang setiap 3 kali sehari. Hari ini mereka berenang bersama-sama. Berapa hari lagi mereka akan berenang bersama-sama? Nah, anak-anak ingat kalau ada kata bersama-sama di sini berarti kita menyelesaikannya menggunakan KPK. Jadi menggunakan kelipatan dari di sini 2 sama 3. Jadi kita cari kelipatan 2 berapa? 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Terus kita cari juga kelipatan 3. Masih ingat kan untuk mencari kelipatan 3, 6, 9, 12 dan seterusnya. Nah, kita cari kelipatan yang sama yaitu di sini angka 6. Nah, berarti 6 hari lagi Joko dan Bion akan berenang bersama-sama. Dari mana 6? 6 adalah KPK dari 2 dan 3. Jadi itu kalau menggunakan KPK. Nah, kalau menggunakan FPB ada kata kuncinya. Jadi di sini ada cerita, Pak Beni seorang penjual paket bunga segar. Pak Beni baru saja memetik 16 tangkai mawar mekar dan 40 tangkai mawar kuncup di kebunnya sendiri. Jika mawar mekar dan mawar kuncup itu akan dikemas dengan perbandingan yang sama pada setiap paket, berapa paling banyak paket bunga mawar yang dapat dikemas Pak Beni? Berapa tangkai masing-masing bunga tersebut dalam setiap paket? Nah, di sini ditanyakan adalah berapa banyak ya, banyaknya. Nah, jika seperti itu maka soalnya kita selesaikan dengan cara mencari FPB-nya. Jadi kan di sini ada Pak Beni memetik 16 tangkai mawar mekar sama 40 tangkai mawar kuncup. Berarti kita cari FPB dari 16 sama 40. Nah, didapatkanlah faktorisasinya ini. Ini bisa kita cari pakai pohon faktor ya. Kalau misalnya FPB 16 sama 40. Misalnya bingung, kita cari manual aja. Oke. Ya kan? Jadi ini yang 16 2 kali 2 kali 2 kali 2 ada 4. Terus yang 40 2 kali 2 kali 2 kali 5. Jadi seperti ini caranya ya, kayak biasa. Didapatkanlah faktorisasinya seperti ini. Lalu kemarin tadi kita belajar kalau FPB itu pakai di sini FPB dia pakai pangkat yang paling kecil dan bilangan yang sama. Kalau misalnya yang ini bingung, ini kan sama kayak kalau kita pangkatkan misalnya sama kayak ini kan 12 2 pangkat 4 40 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 5. Misalnya bingung, kalau FPB kita pakai pangkat yang paling kecil dan yang sama, jadi 2 pangkat 3.
ini ya 2 pangkat 3 ya. Ini pakai FPB nih kita nyarinya, karena dia soalnya minta banyaknya masing-masing bunga pada paket. Jadi kita pakai FPB. Kalau FPB kan pangkat yang paling kecil dan yang sama, berarti kita pakai 2 pangkat 3 maksudnya, yaitu 2 kali 2 kali 2, yaitu 8 ya. Belum hasil akhirnya, tapi 8 ini adalah paket bunga yang akan dirangkai oleh Pak Beni. Berapa jumlah masing-masing mawar kuncup sama mawar mekar dalam masing-masing paket, kita bagikan lagi. Jadi di sini ada, ini langsung aja, ada mawar mekar. Mawar mekar itu sebanyak 16 di sini. 16 kita bagikan 8 ini tadi. Jadi ada dua tangkai pada masing-masing paket. Terus ada mawar kuncup, itu ada 40 kan? Ada 40. Kita bagikan 8 juga, berarti ada 5 tangkai pada masing-masing paket. Jadi seperti itu. Bisa anak-anak lihat lagi contohnya di halaman 72 sampai 73. Kita lihat sama-sama ya. Anak-anak pokoknya harus lihat soal-soal ini biar bisa gampang mengerjakannya. Jangan di skip, oke? Yang pertama, Ardi mencuci sepeda setiap 12 hari sekali. Denny mencuci sepeda setiap 15 hari sekali. Hari ini mereka mencuci sepeda bersama-sama. Berapa hari lagi mereka akan mencuci sepeda bersama-sama? Di sini ada kata bersama-sama. Berarti kita mencari menggunakan KPK. KPK ya. Oke. Nomor 2 juga nih. Berarti bersama di sini berarti pakai KPK. Terus jika ketiga kelompok mulai gerak jalan bersama-sama, pada langkah keberapa ketiga kelompok meniup trompet bersama-sama. Berarti yang ada kata bersama-samanya itu biasanya kita cari KPK-nya. Nomor 4 juga ya. Nomor 4 juga bersama-sama. Nomor 4 tadi bersama-sama. Ini yang nomor 5, dia nyari berapa jumlah kelompok terbanyak nih. Kalau dia minta jumlah terus nomor 6 juga minta jumlah, berapa jumlah atau berapa banyak, berarti kita carinya pakai FPB. Gimana sih caranya? Kita ambil satu contoh soal ya. Misalnya kita kerjakan dulu yang nomor 1 yang pakai KPK, karena dia mintanya, soalnya minta berapa hari mereka akan mencuci sepeda lagi bersama-sama. Berarti kita cari KPK kan tadi. Jadi kita cari KPK 12 sama 15. Kita pakai kelipatan. Kalau berhubung ini kan udah jelas nih, soalnya dia cuma mencari KPK, berarti kita pakai kelipatan aja, nggak usah pakai, kita langsung aja. Jadi kelipatan 12 itu ada 12, 24, 12 kali 3, 36, terus 12 kali 48, 60 ya. Kalau 15, 30, 45, 60. Di sini udah dapat nih KPK-nya, yaitu 60. Berarti 60 hari lagi, 60, ini kan ditanya berapa hari lagi mereka akan mencuci sepeda bersama-sama. Berarti 60 hari lagi Ardi sama Denny itu akan mencuci sepeda secara bersama-sama. Ini kalau kita pakai KPK.
Kita lanjutkan gimana nih kalau pakai FPB. Misalnya soal nomor 5 nih, karena dia nanyanya berapa jumlah kelompok terbanyak yang dapat dibuat. Dia cuma nanya berapa kelompok yang dapat dibuat. Oke, kita baca soalnya dulu ya. Di kelas 4 terdapat 20 murid laki-laki dan 24 murid perempuan. Ibu guru akan membagi murid-murid ke dalam beberapa kelompok. Jumlah murid laki-laki dan murid perempuan di setiap kelompok itu sama banyak. Berapa jumlah kelompok terbanyak yang dapat dibuat? Ini cuma minta jumlah kelompok terbanyak yang dapat dibuat ya. Berarti kita pakai pohon faktor karena kita mau cari FPB-nya, yaitu faktor persekutuan terbesar. Kita cari FPB-nya. Oke, 20 sama 24. Oke, berarti faktorisasi dari 20, 2 kali 2 kali 5, kalau dari 24, 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 3, atau di sini 2 kali 2 pangkat 2 kali 5 sama 2 pangkat 3 kali 3. Selanjutnya, untuk cari jawaban dari soal ini kita pakai FPB ya. Pakai FPB, kan kalau pakai FPB itu cari pangkat yang sama dengan, maksudnya cari bilangan yang sama dengan pangkat yang paling kecil. Jadi udah pasti kita pakai yang 2 nih, karena 5 sama 3 itu nggak sama kan mereka. Jadi 2 yang kita pakai, dan pangkat yang paling kecil yaitu 2 pangkat 2. Jadi kita pakai FPB-nya adalah 2 pangkat 2, yaitu 4. Nah, jadi berapa jumlah kelompok terbanyak yang dapat dibuat? Nah, jadi kelompok yang dapat dibuat dari 20 murid laki-laki dan 24 murid perempuan itu ada 4 kelompok. Jadi sampai sini aja. Soalnya cuma sampai sini aja jawaban. Jadi ada 4 kelompok. Beda nih kalau misalnya soal yang pertama tadi. Dia nanya, selain dia nanya banyak paket, dia juga nanya berapa tangkai masing-masing bunga dalam setiap paket. Makanya kita cari jumlah masing-masing bunga dalam setiap paket. Nah, kalau soal yang ini kita baca, dia cuma nanya jumlah kelompok terbanyak yang dapat dibuat. Jadi cuma jawabannya adalah 4. Kalau soalnya nanya lagi berapa masing-masing jumlah murid laki-laki dan jumlah murid perempuan dalam setiap kelompok, baru kita cari lagi jumlahnya. Kayak tadi kita cari jumlah murid laki-laki. Tapi sebenarnya untuk soal yang ini cukup sampai sini aja ya. Ini untuk tambahan aja. Misalnya soalnya nyuruh nyari masing-masing jumlah dari apa yang dicari. Jadi di sini jumlah dari murid laki-laki sama murid perempuan. Oke, kita bagikan nih. Kita bagikan jumlah murid laki-laki di sini kan ada 20. Berarti 20 dibagi 4. Kalau perempuan ada 24, berarti 24 kita bagikan 4. 20 dibagi 4 itu berapa? 5 kan? 5 dan 6. Maksudnya dari 4 kelompok ini masing-masing ada 5 murid laki-laki dan masing-masing ada 6 orang perempuan. 5 laki-laki dalam 4 kelompok dan 6 perempuan dalam 4 kelompok, sama rata. Ini ya maksudnya. Tapi kalau untuk soal cukup sampai sini aja. Seperti itu. Nah, untuk tugas silakan anak-anak kerjakan. Nih, uji kompetensi 2
nomor 1 sampai 10 ya. Tolong dikerjain dulu semampu kalian. Jadi jangan putus asa ya. Jadi Umi mau semuanya coba untuk mengerjakan sebisa kalian. Jika ada yang bisa ditanya di rumah, silakan ditanya. Kerjakan dulu nomor 1 sampai 10 nih. 1 sampai 10. Kerjakan nomor 1 sampai 10 di buku tulis yang warna merah ya. Terus buat jalan, jangan lupa buat jalan. Umi nggak mau tiba-tiba kalian langsung dapat jawabannya entah dari mana atau jadi harus ada jalan. Silakan kerjakan dulu. Nanti kita akan bahas lagi pada pertemuan selanjutnya. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Ulangi lagi ya nak ya videonya kalau misalnya belum mengerti, masih belum paham. Jangan mudah menyerah. Umi udah nggak bisa, saya udah nggak bisa. Jangan mudah menyerah pokoknya. Ulangi lagi videonya sampai benar-benar kalian mengerti. Kalau masih bingung ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup pertemuan kita dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.